temperatur referensi itu masih diperlukan di dalam menghitung panas reaksi standar pada temperatur yang lain ya, selain temperatur referensi. Oke, sebelum ke situ mungkin ada baiknya di sini saudara bisa lihat penulisan dan istilah ya pada reaksi kimia secara umum. Ya, bisa dituliskan seperti ini ya. Jadi ini huruf Latin sebetulnya ya, Nu 1 A1 plus Nu 2 A2 plus terserah berapa, ini termasuk reaktan, menjadi Nu 3 A3 plus Nu 4 A4 plus dan seterusnya. Yang sebagai bilangan absolut di sini, Nu 1 dengan absolutnya, itu yang disebut dengan koefisien stoikiometri. Ya. Berarti angka-angka yang ada di dalam reaksi itu selalu positif. Ya, seperti yang sudah diberikan tadi. Ya, itu koefisien stoikiometri. Kemudian A1, A2, A3, A4 itu adalah rumus kimianya, ya, formula kimianya, senyawa atau unsur. Kemudian reaktan itu yang ada di sebelah kiri anak panah. Ya. Nah, NOI-nya itu negatif. Kalau diabsolutkan jadi semuanya positif. Nah, jadi ini perbedaannya ya antara reaktan sama produk. Yang di bagian kanan itu produk, NOI-nya itu positif. Nah, tanpa absolut ini yang kemudian dikenal sebagai angka stoikiometri. Jadi beda ya. Kalau angka stoikiometri itu bisa negatif, bisa positif. Yang negatif di sebelah kiri anak panah, yang positif di sebelah kanan anak panah. Ya. Kalau koefisien stoikiometrinya itu selalu positif. Jadi di dalam menulis reaksinya itu adalah koefisien stoikiometri. Contoh pada reaksi sintesa amonia. N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Kalau dituliskan seperti ini, berarti Nu N2 itu minus 1, Nu H2 minus 3, kemudian Nu NH3 sama dengan 2. Jadi itu penulisannya. Ini angka-angka stoikiometri. Tapi kalau sudah dimasukkan di dalam penulisan reaksi kimia, negatifnya hilang ya, karena itu ada absolutnya. Oke. Kemudian sehingga panas reaksi standar itu bisa dirumuskan seperti pada persamaan 4-14. Ya, delta H standar sama dengan sigma Nu I HI standar. Ya. Kalau delta H standar ini sudah dalam reaksi. Kalau HI ada indeks I-nya, itu berarti masing-masing senyawa. Ya. Dan ini tergantung koefisien tadi, angka stoikiometrinya. Ya. HI standar sendiri itu tidak lain adalah pembentukan. Delta H pembentukan, panas pembentukan. Ya. Sehingga 4-14 tadi bisa dituliskan seperti pada persamaan 4-15. Oke. Kemudian entalpi pada keadaan standar itu pada P1 bar ya. Itu juga sebagai fungsi temperatur. Sehingga dituliskan di sini DHI standar sama dengan CPI standar DT. Ini umum ya, sebelumnya sudah ya. DH sama dengan CPDT. Sehingga kalau mau menghitung perubahan entalpinya tinggal diintegralkan ya. Diintegralkan DH itu delta H, diintegralkan ini CPI standar DT ya. Oke. Kemudian untuk semua produk dan reaktan sigma VI DHI standar, ini yang di atas itu standar,
sama dengan sigma PI NUI CPI standar DT. Jadi ini tinggal sigmakan juga ya. Jadi ini tambah sigma untuk semua komponen, baik produk maupun reaktan. Jadi ini NUI-nya ya sigma semua. Kalau yang reaktan negatif, kalau yang produk itu adalah positif. Ya, tinggal dikalikan semua. Karena kemudian NUI itu konstan, bisa masuk ke diferensial. Sehingga ini bisa dituliskan D NUI HI standar sama dengan sigma NUI CPI standar DT. Atau kalau D-nya dikeluarkan juga bisa sigma semua ini NUI HI standar sama dengan NUI CPI standar DT. Ya. Oke. Perubahan kapasitas panas standar dari reaksi didefinisikan sebagai 416 ini. Delta CPI standar, CP standar sama dengan sigma NUI CPI standar. Oke, berarti sama dengan ini ya. Sama dengan yang ruas kanan ini. Ya, sama dengan yang ruas kanan. Kemudian PI HI standar itu tidak lain adalah ini tadi 415 ya. Delta H standar. Oke. Sehingga D delta H standar sama dengan delta CPI CP standar DT. Ya, itu yang ada pada 417. Ya, D delta H standar sama dengan delta CP standar DT. Sehingga kalau ini diintegrasikan, ya, yang sebelah ya, yang sebelah ini integral delta H standar itu berarti dari T0 sampai T ya, persamaan fundamental panas reaksi pada temperatur T. Ada temperatur referensinya T0 misalkan ya. Di sini juga integral delta CP standar DT dari T0 sampai T. Yang ini sendiri itu adalah delta H0 pada T dikurangi delta H0 pada referensi. Cuma ini kemudian dipindah. Oke. Yang di sini sendiri dikalikan faktor R karena datanya itu adalah seperti yang tertulis di sini, delta CP standar per R DT. Oke, ini sudah pernah persamaan-persamaan ini di materi sebelumnya ya. Ya, jadi ada bedanya ini ya penulisan. Perhatikan saudara. Pada persamaan 418 ini adalah delta H standar pada temperatur T. Kemudian delta H0 standar ini adalah pada temperatur referensi T0. Oke. Nah, tinggal sekarang integrasinya ya. Kalau yang ini seperti yang contoh-contoh sebelumnya ini yang delta H0. Ya. Ini delta H0 standar ini adalah temperatur referensi. Saudara dapatkan nanti nilainya itu dari panas pembentukan, yaitu dari tabel C4. Oke. Nah, tinggal sekarang yang integrasi. Integrasi ini mengacu pada persamaan-persamaan yang di depan ya. Di sini persamaan 47. Saudara bisa lihat di situ diintegralkan biasa ya. Kemudian dimasukkan parameter tau, di mana tau-nya sama dengan T per T0. Maka persamaan 418 yang integral ini saja hasilnya adalah 419. Ini ya. Nah, perlu diketahui di sini ada parameter delta A, delta B, delta C, kemudian delta D. Ya. Nah, delta A, delta B, delta C, delta D ini rumusnya cukup dengan ini. Ya. Delta A itu didefinisikan sebagai sigma NUI AI. AI itu di tabel C1. Ini sudah ya saya kira ya. Waktu yang lalu ini sudah. ABCD. Ya, ABCD-nya itu ambil di tabel 1. Kemudian dikombinasikan dengan
angka stoichiometri di dalam reaksi masing-masing ya, NUI, sehingga delta A-nya sama dengan sigma NUI AI. Demikian juga delta B, delta C, dan delta D. Ya. Oke. Nah, kemudian persamaan yang lain yang lebih simpel ya 419 ini diberikan oleh persamaan 420 dengan CP rata-rata. Ya, pada waktu yang lalu juga ada kan penggunaan CP rata-rata, yaitu pada persamaan 48. Ya, pada persamaan itu CP rata-rata, kalau CP rata-rata ini didapat, berarti bisa keluar integral. Ya, kalau saudara 420 ini sebetulnya kan sudah diintegralkan. Ya. Yang 420 ini sudah diintegralkan. Ya, sehingga kalau sudah dapat seperti 420, saudara tinggal keluar dari integral, sehingga sisanya tinggal integral dt. Integral dt itu sama dengan delta t itu, ya. Sehingga nanti ini kali delta t sudah cukup. Pada dasarnya persamaan 419 dan 420 itu sama, ya. Cuma ini dihitung terpisah, ya. Terpisah CP rata-rata, tapi lebih simpel, bisa dipahami ya. Karena apa? Karena nanti faktornya tinggal delta T. Oke, sehingga persamaan ini menjadi persamaan 421 delta CP ya, ini tinggal delta T di sini ya. Maka persamaannya adalah delta H0 sama dengan delta H0 standar plus ini standar juga ya, standar tapi pada T sama dengan delta H standar pada T referensi ditambah CP rata-rata kali delta T. Gitu ya. Ada pertanyaan ini? Barangkali nanti di contoh soalnya bisa lebih dipahami. Coba saudara lihat contoh 46 ya. Nah, ini 46 menghitung panas reaksi pada suhu yang lain. Tapi kalau sebelum saya menjelaskan itu, mungkin ada pertanyaan dulu yang ini. Silakan ya, jangan malu-malu, kalau memang tidak paham, ditanyakan. Sudah? Oke. Jadi kalau saudara menggunakan 419 ya, saudara perlu cari tau ini ya. Di mana tau-nya adalah T per T0. Tau ya. Yang belum ada kan cuma delta A. Ya, delta B, delta C, delta D. Saudara lihat di tabel C1 untuk mencari delta A, delta B, delta C, dan delta D. Tabel C1. Oke. Mari kita lihat. Semua sudah ada semua ini, kecuali parameter.